Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Angelina. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembiayaan jangka panjang, saham preference dan saham biasa. Pengertian saham. Saham adalah tanda bukti kepemilikan atas penyertaan modal atau penyertaan modal atas perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut atau emiten. Pemilik saham juga memiliki hak untuk mendapatkan dividen sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Manfaat saham. 1. Modal kecil dan keuntungan besar. 2. Fleksibilitas. 3. Kenaikan margin keuntungan signifikan. 4. Pajak investasi dan saham cenderung sedikit. 5. Aman dan transparan. Tujuan saham. 1. Perekrutan dan retensi. 2. Peningkatan arus kas. 3. Motivasi dan kinerja. 4. Pengembangan budaya kelompok. 5. Memberikan pasar bagi saham sendiri. 6. Alat antisipasi pengambilan alihan. Resiko saham. 1. Risiko likuidasi. 2. Tidak ada pembagian dividen. 3. Investor kehilangan modal. 4. Saham delisting dari bursa. Ada 2 macam saham, yaitu saham preferen dan saham biasa. A. Saham preferen. Saham preferen merupakan pendanaan yang memiliki sifat kombinasi antara hutang dan saham biasa. Pemegang saham ini memiliki hak istimewa dan pasti dalam pembayaran dividen dibandingkan dengan jenis saham biasa. Keuntungan maksimum pemegang saham preferen biasanya dibatasi dengan sejumlah dividen tertentu dan tidak memiliki hak atas nilai sisa laba. Misal, seseorang pemegang saham preferen memiliki 100 lembar saham preferen dengan nilai nominal 4.000, dividen 10,5%. Keuntungan maksimum yang dapat diharapkan adalah 100 lembar kali 4.000 dikali 10,5% sama dengan 42.000, atau dividen saham preferen dibayar setelah laba pajak. Jenis-jenis saham preferen. Saham preferen kumulatif. Saham preferen kumulatif adalah saham yang apabila dalam 1 tahun perusahaan tidak memberikan laba atau dividen, maka dividen dikumulasikan ke tahun berikutnya. Saham preferen partisipasi. Saham preferen partisipasi adalah saham yang selain memperoleh dividen dan tetap jumlahnya juga ikut ambil bagian dalam mengambil keuntungan apabila keuntungan melebihi persentase tertentu. Karakteristik saham preferen. 1. Pembayaran dividen dalam jumlah yang tetap. 2. Hak klaim lebih dahulu dibandingkan saham biasa jika perusahaan dilikuidasi. 3. Dapat konversikan menjadi saham biasa. 4. Dapat ditarik kembali atau callable oleh perusahaan. Penggunaan saham preferen. Saham preferen yang tidak dapat dipertukarkan tidak banyak digunakan sebagai pendanaan. Salah satu kelemahan saham preferen bagi penerbit adalah dividen saham preferen tidak dapat mengurangi laba kena pajak perusahaan. Salah satu manfaat pendanaan saham preferen adalah saham preferen merupakan rencana pendanaan yang fleksibel. Keuntungan lain dari saham preferen yang tidak dapat dipertukarkan adalah tidak adanya jatuh tempo, sehingga dari sisi kreditur menambah modal sendiri sehingga memperkuat posisi keuangan perusahaan. B. Saham biasa. Saham biasa adalah surat berharga komersial dalam bentuk piagam atau sertifikat hak milik yang memberikan pemegangnya bukti atas hak-hak dan kewajiban menyangkut andil kepemilikan dalam hal laba suatu perusahaan. Pemegang saham biasa merupakan pemilik akhir perusahaan. Saham biasa tidak memiliki jatuh, tetapi pemegang saham dapat melikuidasi dengan menjual saham yang dimiliki pada dasar sekunder. Saham biasa terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Saham unggulan. Merupakan saham dari perusahaan yang secara nasional telah diakui. Selain itu, perusahaan pemilik saham memiliki sejarah laba, pertumbuhan, dan manajemen perusahaan yang berkualitas. 2. Saham pertumbuhan. Merupakan saham-saham yang memiliki peluang untuk memberikan pertumbuhan laba yang lebih besar dibandingkan dengan rata saham-saham lain. Saham pertumbuhan mempunyai perbandingan harga saham yang tinggi. 3. Saham defensif. Merupakan saham yang cenderung lebih stabil dalam masa resesi atau perekonomian yang tidak menentu. Saham defensif berkaitan dengan dividen, pendapatan, dan kinerja pasar. Perusahaan yang mempunyai saham defensif umumnya memiliki produk yang merupakan kebutuhan primer bagi publik. Jenis perusahaan ini umumnya memiliki produk makanan dan minuman. Saham siklis merupakan sekuritas yang nilainya cenderung naik secara cepat ketika kegiatan ekonomi sedang ramai. Sedangkan ketika kegiatan ekonomi sedang sepi, nilai sekuritasnya juga menurun. 5. Saham musiman. Merupakan saham perusahaan yang penjualannya beragam dan mengikuti keadaan
tiap musim. Jenis saham ini umumnya dipengaruhi oleh kondisi cuaca, liburan. Jenis saham ini umumnya pada produk mainan anak-anak dan pada produk hari raya keagamaan. 6. Saham spekulatif merupakan saham yang nilainya bergantung kepada spekulasi yang sangat tinggi. Pada saham spekulatif, tingkat pengembalian sangat rendah dan bersifat negatif. Jenis saham ini umumnya digunakan pada produk pertambangan. Istilah-istilah pada saham biasa. 1. Saham diotorisasi. Saham diterbitkan dan saham beredar. Diotorisasi yaitu jumlah saham maksimum yang dapat diterbitkan tanpa harus mengubah anggaran dasar. Saham diterbitkan yaitu pada saat saham biasa diotorisasi dijual. Saham beredar yaitu mengacu pada jumlah saham yang diterbitkan dan dimiliki masyarakat. 2. Nilai nominal. Nilai nominal sering disebut nilai dari saham yang dicatat pada anggaran perusahaan dan tidak memiliki nilai ekonomis yang berarti. Nilai nominal saham sebagian besar ditetapkan di bawah harga pasar. 3. Nilai buku dan nilai likuidasi. Nilai buku per lembar saham biasa merupakan modal sendiri pada para pemegang saham, yaitu total aktiva dikurangi hutang dan saham preferen. 4. Nilai pasar. Nilai per lembar saham merupakan harga yang berlaku sekarang di mana saham peragangkan. Karakteristik saham biasa. High claim terakhir atas aktiva perusahaan jika perusahaan dilikuidasi. 2. Hak suara proporsional pada pemilihan direksi serta keputusan lain yang ditetapkan pada rapat umum pemegang saham. 3. Dividen. Jika perusahaan memperoleh laba dan disetujui di dalam RUPS, rapat umum pemegang saham. 4. Hak memesan efek terlebih dahulu sebelum efek tersebut ditawarkan kepada masyarakat. 5. Tidak ada jatuh tempo. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.